Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis 49 dari majelis Kitabut Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita masuk di bab yang beliau sebutkan di kitab ini, yaitu terkait dengan larangan untuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini adalah masih sambungan dari bab sebelumnya. Ya, mirip dengan bab ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian setelah itu mereka mengingkarinya. Iya, termasuk mengingkari nikmat adalah menyandarkannya kepada selain Allah. Di samping itu mengingkari nikmat itu juga menjadikan tandingan untuk Allah. Ini yang mau dijelaskan di bab ini. Sebagaimana nanti akan terang dari penukilan penulis tafsir dari Ibnu Abbas dan juga ulama lain terkait dengan ayat yang beliau sebutkan. Kata Al-Imam Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babun qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui itu. Yaitu kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, kan Allah seru kita untuk beribadah kepadanya. Bisa kita baca awal ayatnya, perintah pertama dan seruan pertama di Quran. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembah Rabb kalian. Itu perintah di awalnya. Ini penutupnya ini. Wahai sekalian manusia, sembah Rabb kalian. Dan tidak ada perintah untuk beribadah kepada Allah di Quran dengan lafaz perintah ya, yang lebih awal daripada ayat ini. Al-Baqarah. Ya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Setelah itu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini kan nikmat yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Bisa kalian tinggal di dalamnya, berusaha mencari rezeki. Iya. Kemudian apa lagi setelahnya? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Terus was-sama'a bina, langit sebagai atapnya. Langit sebagai atapnya. Di ayat yang lain, bigoiri amadin tarunaha, tanpa tiang yang kamu lihat. Tidak ada tiangnya, tapi tidak roboh. Itu kan nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Terus, apalagi setelahnya kira-kira? Ini semua penyebutan nikmat. Jadi perintah untuk menyembah Allah, karena memang dia berhak disembah. Dialah yang menjadikan untuk kita semua ini. Bumi ini, Allah yang jadikan untuk kita. Langit di atas, Allah jadikan atap untuk kita. Iya. Setelah itu apa? Apa disebutkan lagi? Was-sama'a bina'an, terus? Wa anzala minas sama'i ma'an. Kemudian Allah turunkan dari atas. As-sama' atas. Allah turunkan dari atas. Sama maknanya di atas. Bukan langit. Karena hujan tidak turun dari langit. Turun dari atas, dari awan. Iya.
Wa anzala minas sama'i ma'. Allah turunkan dari atas air, maksudnya air hujan. Setelah itu, fa'akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan dengan sebab air itu yang turun dari atas itu, ya, minas thamarah, ada buah-buah. Sebagai apa? Rizqun lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Ini kan semua nikmat. Iya, sebagai rezeki untuk kalian. Setelah itu apa? Hah? Ini ayat. Ketika kita mengakui supaya kita terhubung dengan bab pekan lalu, itu kan semua nikmat. Yang mana seharusnya karena nikmat itu kita pasti menyembah Allah. Karena dia menciptakan kita. Dia menciptakan orang-orang sebelum kita. Kemudian tidak sekedar menciptakan. Allah jadikan untuk kita bumi ini hamparan. Iya. Kemudian Allah jadikan juga langit sebagai atap. Kemudian Allah turunkan hujan dari atas. Allah berikan kepada kita dengan sebab itu rezeki yang kita bisa hidup di kehidupan dunia ini. Dengan semua alasan ini, nikmat-nikmat ini, kita harusnya menyembah. Itulah ajakan pertama. Wahai manusia, sembah Rabbmu, karena Dia yang memberikan semua ini untuk kalian. Setelah itu, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan kalian tahu. Kalian tahu itu semua. Kalian tahu itu. Jangan jadikan tandingan untuk Allah. Dengan cara apa? Kita lihat tafsir Ibn Abbas yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, qala Ibn Abbas fil akhir. Berkata Ibn Abbas tentang ayat ini, Al-Baqarah 22. Ini dekat sekali ini, Pak. Halaman 3. Kalau di Al-Baqarah, halaman ketiganya Al-Baqarah. Kalau dengan Al-Fatihah berarti halaman keempat. Dekat sekali bisa kita buka ini. Kata Ibn Abbas, Al-Andan, tandingan-tandingan maksudnya adalah asyirk. Itu kesyirikan. Jangan duakan Allah. Akhfa min dabibin namal ala sofatin sauda fi dhulmatil lail. Syirik itu lebih halus daripada langkahnya semut di atas batu yang sangat hitam. Bayangkan mungkin semut di atas batu hitam. Bisa kita tahu semut yang berjalan. Fi dhulmatil lail, di kegelapan malam. Ibn Abbas bilang syirik itu lebih halus daripada itu. Makanya banyak orang Pak jatuh dalam syirik dan sadar. Karena syirik, kata Ibn Abbas, lebih halus daripada langkahnya semut di atas batu hitam di kegelapan malam. Siang saja kalau sudah batu licin hitam, tidak bisa dilihat semut. Ini di kegelapan malam. Belum bilang, ini syirik akhfa. Syirik lebih halus daripada itu. Setelah itu beliau terangkan. Maksudnya gimana ya? Wa huwa an taqul, yaitu kamu berkata, wallahi wa hayatik ya fulan, demi Allah dan demi hidupmu wahai si fulan. Syirik. Kita bersumpah atas nama Allah, tapi juga bersumpah atas nama orang, atas hidupnya orang. Kan banyak orang begitu kok. Banyak orang bersumpah demi dirinya. Demi Allah, kandalakah misalnya. Banyak orang bilang begitu. Bersumpah. Itu syirik halus, tapi orang tidak sadar. Itu kan syirik. Kalau dalam masalah sumpah kan memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita. Pertama, Nabi SAW pernah berteriak dengan suara keras. Dalam hadits Bukhari Muslim. Innallaha yanhaakum
antahlifu bi'abaikum wa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Nabi berteriak dengan suara keras, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Tidak boleh kita bilang demi ayahku, demi ibuku, demi hidupku. Tidak boleh. Allah, kata Nabi, melarang kalian untuk bersumpah demi bapak-bapak kalian. Man kana halifan. Siapa saja yang mau bersumpah, falyahlif billah. Hendaklah dia bersumpah demi Allah. Nggak usah tambah-tambah. Demi Allah. Itu. Auliyasmut. Kalau enggak, diam. Lebih baik kita tidak bersumpah daripada kita bersumpah dengan nama selain Allah. Syirik halus ini. Orang bilang demi Allah dan demi hidupnya si fulan. Si fulan bisa bapak, ibu. Biasa orang bersumpah. Iya. Watakul, kamu juga berkata, ini syirik halus ini. Syirik halus, kamu masuk dalam ayat. Menjadikan Allah sebagai tandingan. Watakul, kamu berkata, ini Ibnu Abbas ini Pak. Yang mana tafsir sahabat hujjah. Apalagi Ibnu Abbas. Yang Nabi SAW mendoakan beliau untuk dipahamkan terkait dengan apa? Tafsir. Tafsirnya Ibnu Abbas hujjah. Bisa dipakai berdalil. Watakul, termasuk menjadikan Allah sebagai tandingan. Kamu berkata, laula kulaibah hadza la'atana lusus. Sekiranya bukan karena anjing kecil ini, maka pencuri akan masuk. Syirik. Karena kita menyandarkan pencuri tidak masuk karena apa? Anjing. Padahal biar 1000 anjing. Kalau Allah ingin, tidak ada yang bisa menghalangi pencuri masuk. Yang menghalangi itu Allah. Ini ternyata termasuk menjadikan tandingan untuk Allah. Na'udzubillah. Demikian pula walaulal bab fiddar la'atana lusus. Biasa juga orang ucapkan ini. Seandainya bukan karena itu angsa. Ada orang bilang, Pak, kalau dibilang ada angsa tak? Oh, ini satpam. Karena ribut dia. Ada orang baru ribut. Tapi kan tidak boleh kita sandarkan tidak adanya pencuri kepada angsa. Tapi ada orang menyatakan, kalau bukan karena angsa ini, kalau bukan karena bebek ini di rumah, maka pencuri akan masuk di rumah kita. Menjadikan Allah tandingan. Naudzubillah. Ini kata Ibn Abbas, asyirku akbar min dabibin naml fi sofatin ala sofatin sauda fi dhulmatil lail. Syirik itu sangat halus. Lebih halus daripada langkahnya semut di atas batu hitam licin di kegelapan malam. Di antara beliau contohkan ucapan orang, jika bebek ini, angsa ini tidak ada di rumah, pencuri akan masuk. Wa qaulu rajuli sahibi. Mungkin kita tidak punya angsa. Tapi perkataan seorang kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta. Hati-hati ini. Apa yang Allah kehendaki dan kamu. Menduakan Allah itu. Dan kamu. Apa yang Allah kehendaki dan kamu. Apalagi kalau murni kita bilang, semua ini atas kehendakmu. Lebih-lebih, Pak. Digandengkan saja Allah dengan kita, itu sudah salah. Naudzubillah. Digandengkan pakai dan. Kan dan itu kan menunjukkan makna musyarakah. Bersama. Disetarakan. Disejajarkan. Ucapan seorang kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta. Syirik. Halus. Wa qaulur rajul, dan perkataan seorang juga, laulallah wa fulan. Jika bukan karena Allah dan fulan. Hindari itu kata dan. Sekiranya bukan karena Allah dan fulan. Bagaimana lagi kalau kita bilang, seandainya bukan karena kamu, saudara, selesai ini saya. Gimana kalau begitu? Tanpa ada Allah di dalamnya. Ini saja, kalau bukan karena Allah dan kamu, sudah syirik halus.
la taj'alu fiha fulanan. Ini Ibnu Abbas menasihati kita di penutup ucapan beliau. La taj'alu fiha fulanan. Jangan kamu jadikan si fulan di dalamnya bersama Allah. Jangan. Hada kulluhu bihi syirkun. Semua ini syirik. Semua itu syirik. Penting sekali kita belajar tauhid. Iya. Kadang-kadang ada lafaz yang kita ucapkan, kita menjadikan tandingan untuk Allah. Kita kadang mengira menjadikan tandingan untuk Allah itu kalau kita ke berhala. Iya. Kalau kita ke kuburan, itu jelas. Ya, itu terang. Iya, kalau itu adalah syirik. Tapi ketahuilah ada di sana syirik halus. Banyak orang tidak sadar kalau dia telah jatuh di dalamnya. Semua ini masuk dalam ayat tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-sekali kamu menjadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yustafadu minal ayah, apa yang diambil faedah dari ayat ini, at-tahdzir minasyirik fil ibadah. Peringatan daripada syirik dalam beribadah. Peringatan terhadap syirik dalam ibadah. Hati-hati syirik dari beribadah. Terus juga beliau ingatkan, anna syirkal asghar khafiyun jiddan wa qallaman yantabihulah. Syirik kecil itu halus sekali. Sedikit sekali orang yang intibah, sadar terhadap hal tersebut. Kita kan kadang refleksi bilang, kalau bukan karena kamu ini. Seharusnya kan kalau kita orang benar tauhid, kalau bukan karena Allah semata, tidak mungkin saya begini. Boleh tambah simpulan. Kadang-kadang kan orang juga mensyukuri nikmat, menyebut juga nikmat itu. Boleh. Tapi ada ucapan, sebentar. Nanti akan diterangkan. Bagaimana kalau kita mau menambah orang setelahnya? Ucapan apa yang bagus? Sebentar. Iya, supaya tidak terulang dengan apa yang belum sebutkan, kita sebutkan pada waktunya. Pada waktunya, saat belum menukil ucapan yang benarnya lewat hadits Nabi yang belum bawakan sebentar di hadits Hudzaifah. Iya. Sebenarnya seharusnya kita katakan seperti ucapan Nabi di awal dulu. Kul masya Allah wahda. Bahkan katakanlah hanya apa yang Allah kehendaki semata. Itu sebenarnya ucapan yang harus kita katakan. Jangan puji si fulan. Jangan puji bebeknya, angsanya. Jangan. Pujilah Allah yang memberikan kita rezeki angsa itu. Yang memberikan, yang mengarahkan si fulan kepada kita. Sehingga dia membantu kita. Kan? Kalau Allah tidak arahkan, tidak mungkin kan? Ini namanya kesempurnaan tauhid. Orang yang sempurna tauhid itu biar dilafaz, dia berhati-hati. Orang yang sempurna tauhidnya, biar dilafaz, dia akan berhati-hati. Karena semua ini bisa masuk di syirik. Kemudian kata balawan Umar ibn Khattab, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halifa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak. A'udzubillah. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir. Atau sungguh dia telah berbuat syirik. Ini menakutkan. Bersumpah dengan selain Allah. Iya. Sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Karena beliau rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau hasankan, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ini hadis sangat jelas sekali bahwa kita
di dalam berucap seperti contoh bersumpah itu tidak boleh. Nah, kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya. Dan kalau kita buka buku madhab, kan ini masalah sumpah ini termasuk pembahasan yang berserikat antara fikih dan tauhid. Fikih terkait dengan kafarohnya. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah, kemudian kita batalkan, ada kafarohnya. Itu dibahas di fikih. Dalam bab tauhid, masalah keyakinan dari orang yang bersumpah. Iya. Di dalam buku madhab, kita bisa melihat penukilan dari para ulama kita rahimahumullah. Misalnya Ibn Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata, la yajuzul halif bi ghairillahi bil ijma. Ini kalau dari sisi pembahasan fikih. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah berdasarkan kesepakatan. Kita buka buku madhab manapun, semua tidak membolehkan bersumpah dengan selain nama Allah. Tidak boleh. Kalau kita bersumpah harus dengan nama Allah. Harus dengan nama Allah atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara fikih. Secara tauhid, itu mencacaci tauhid. Tidak boleh kita bersumpah kalau memang kita bertauhid dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bilang wal Ka'bah, demi Ka'bah. Tidak boleh. Ka'bah saja tidak boleh. Padahal dia adalah tempat yang dimuliakan, rumah yang dimuliakan di muka bumi ini. Tapi bersamaan dengan itu kita tidak dibolehkan untuk bersumpah. Dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar pernah bersumpah dengan nama bapaknya. Itu karena kebiasaan berjalan di lisan mereka sebelumnya, demi bapak, demi ibuku. Umar pernah bersumpah dengan nama bapaknya. Maka Rasulullah SAW berkata khusus kepadanya, la tahlib bi abik. Jangan kamu bersumpah demi bapak. Fa innahu man halifa bi ghairillahi faqad asyrak. Sesungguhnya siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini nasihat Nabi kepada Umar bin Khattab dan kepada kita semua. Ini dalam masalah sumpah. Lebih baik kita diam daripada kita bersumpah dengan selain nama Allah. Bahkan di sini ada ucapan Ibnu Mas'ud, tapi ucapan ini adalah dhaif, tidak sahih dari beliau. Oleh Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, la'an ahlifu billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Kata Ibnu Mas'ud, saya bersumpah demi Allah dusta lebih saya sukai daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Ini ucapan dhaif secara sanad, tapi benar perbandingannya secara makna. Artinya gini, kalau kita bersumpah demi Allah tapi dusta, itu dosa besar. Dosa saja, tidak syirik. Tidak masuk dalam syirik. Itu hanya dosa. Kalau kita sumpah demi Allah, tapi dusta itu dosa, tidak syirik. Karena kita bersumpah demi Allah, itu dosa, tapi tidak sampai syirik. Tapi kalau kita bersumpah demi fulan, jujur dalam sumpah, jujur ucapan, tapi kita bersumpah dengan selain nama Allah, itu dosanya lebih besar daripada yang pertama. Kenapa? Syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik. Walaupun jujur, apalagi dusta memang. Jujur bersumpah dengan nama selain Allah, syirik. Dosanya lebih besar daripada kita bersumpah dengan nama Allah, jujur. Dusta. Kalau jujur, itu anjurannya. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah harus jujur dalam sumpahnya. Takriman lillah wa ta'ziman lah. Dalam rangka tentunya memuliakan Allah dan mengagungkan Allah. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah harus jujur. Tapi kadang ada orang menjadikan jual barang dagangannya adalah Allah.
Barang dagangnya Allah. Sedikit-sedikit dia sumpah. Demi Allah ini asli. Demi Allah ini harganya. Padahal dusta. Itu dosa. Tapi tidak sampai syirik. Karena kan atas nama Allah. Tidak sampai syirik. Tapi kalau dibilang demi bapak, demi ibu, demi hidup, dia begitu. Itu syirik. Makanya dosanya lebih daripada tadi. Kenapa? Tadi tidak menggugurkan amalan. Kalau yang kedua, menggugurkan amalan. Karena syirik menggugurkan amalan. Naudzubillah. Maka ucapan ini secara sanad dhaif, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq, juga At-Tabrani dari jalur Mis'ar Ibnu Kidam dan Barrah Ibn Abdurrahman, ya, dia sebutkan, tapi ini sanadnya terputus. Sanadnya terputus, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Iya. Cuman ucapan ini ya tentunya tidak mungkin diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, cuman dalam bab perbandingan bisa dijadikan sebagai pendukung. Perbandingan. Perbandingan antara orang yang melakukan dosa besar di bawah syirik, tidak syirik, sama orang yang melakukan syirik walaupun kecil. Syirik walaupun kecil lebih besar daripada dosa besar. Daripada dosa besar. Naudzubillah. Iya, kemudian setelah itu beliau bawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata beliau, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqul masya Allah wa syaa fulan. Langsung ini dari Nabi. Kalau tadi kan Ibnu Abbas, jangan kamu berkata apa yang Allah kehendaki dan si fulan kehendaki. Itu kalau terjemah kata. Kalau bermakna, jangan kamu katakan apa yang Allah dan fulan kehendaki. Apa yang Allah dan fulan kehendaki. Kata Nabi, jangan kamu bilang begitu. Iya, jangan kamu bilang begitu. Walakin qulu, jalan keluarnya. Akan tetapi katakanlah, ini ucapan yang benarnya. Masya Allahu tumma sya'a fulan. Pakaikan ki tumma. Pakaikan bahasa Arabnya tumma. Bahasa Indonesianya kemudian. Katakanlah apa yang Allah kehendaki, kemudian yang fulan kehendaki. Baru kita sebut namanya. Ini menjadi kaidah untuk semua ucapan kalau memang mau menyebutkan itu. Kita bilang, kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu. Pakaikan ke kemudian, jangan dan. Kalau mau ucapkan, kalau memang harus disebut. Iya. Pakaikan kata kemudian, karena itu ada perbedaan. Beda dan sama. Kemudian beda tingkat. Iya. Beda tingkatan. Kehendaknya makhluk di bawah kehendaknya Allah. Makanya dibenarkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, Rabb alam semesta. Jadi kita punya kehendak. Memang kita punya kehendak. Cuman kehendaknya kita ini di bawah kehendaknya Allah, di bawahnya. Jangan dikasih setara. Kesalahannya itu kalau kita setarakan. Pakaikan kata dan. Dan itu kan sama. Iya sama. Jangan. Kata Nabi, kalau memang harus, katakanlah, Masya Allah tumma sya'a. Apa yang Allah kehendaki, kemudian yang si fulan kehendaki. Nah, ini karena Allah, kemudian kamu. Iya, kalau bukan karena Allah, kemudian sebab kamu. Boleh. Ini tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak jatuh dalam syirik lafzi, syirik lafaz. Syirik itu kan banyak bentuknya. Ada syirik ucapan, ada syirik lafaz ucapan, ada syirik perbuatan. Dia tidak ngomong, tapi berbuat. Iya, ada syirik berupa keyakinan, berupa keyakinan. Seperti yang kita pernah ambil, ada harapan, ada takut, iya kan? Ada tawakal, itu kan keyakinan. Nah ini sekarang syirik lafaz.
kita harus menghindarinya. Bagi kita tentunya orang yang bertauhid. Dari Aisyah, dari At-Tufail, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, di riwayat ya lain ada ucapan Nabi SAW ya yang senada dengan ini, tapi ya ada kejadian dari waktu itu, yaitu ada orang yang datang kepada Nabi yang berkata, Masya Allah wa sya'a Muhammad. Itu dia ucapannya. Apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Jadi dia samakan Allah dengan Muhammad. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu masya Allah wahda. Katakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki semata. Wala taqulu, jangan kamu katakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan kamu katakan apa yang Allah kehendaki dan Muhammad kehendaki. Jadi sebenarnya kalau mau aman, bilang saja, kalau bukan karena Allah semata, saya tidak bisa begini. Itu paling aman. Paling aman itu. Ini yang paling tingginya. Tapi kemudian kalau memang mau menyebutkan sebab, bolehlah tadi hadits yang sebelumnya. Ini adalah untuk ya menjauhi lafaz-lafaz yang tidak dibenarkan. Wan Ibrahim An-Nakhai, terakhir dari Ibrahim An-Nakhai, beliau tutup dengan ucapan ini, annahu yakrahu yaqul rajul, dia membenci seorang berkata a'udzu billahi wa bik, saya berlindung dengan Allah dan kamu, saya berlindung dengan Allah dan kamu. Dia tambahkan kata kamu dan kamu. Beliau tidak membolehkan itu. Wajuz ayyakun, boleh dia berkata billahi tumma bik, pakai gitumma. Ini Ibrahim An-Nakhai. Kalau memang harus, pakaikan kata tumma kemudian. Saya berlindung dengan Allah kemudian dengan kamu. Kan dibolehkan berlindung dengan yang mampu hidup, ya kan? Boleh. Seperti kaumnya Nabi Musa berlindung kepada Nabi Musa dari musuhnya. Karena Musa masih hidup kuat. Dibolehkan. Tetapi hati-hati dalam ucapan. Tidak boleh. Saya berlindung dengan Allah dan kamu. Tidak boleh. Kalau memang mau, tumma bikum. Kemudian kamu. Qala wa yaqul, beliau berkata dan dia berkata, laulallahu thumma qula. Seandainya bukan karena Allah, kemudian si pula. Baru itu boleh. Kalau bukan karena Allah, kemudian pula. Boleh. Iya. Wala taqul, jangan kalian berkata walaulallahu wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan, jangan kalian bilang begitu. Ini masuk dalam syirik lafaz, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang beliau katakan di bab ini. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu ya. Setelahnya adalah masih masalah bab bersumpah dengan nama Allah, tapi masalah orang yang tidak merasa cukup dengan bersumpah dengan nama Allah sehingga menambahkan lagi nama lain. Nama lain. Ini di bab berikutnya masih sambungan dengan sumpah tadi. Masih ada waktu, tapi kita cukupkan. Kita masuk di tanya jawab. Ada mau tanya langsung? Silakan. Nanti akan dirinci satu persatu lagi ini ya. Ucapan Masya Allah wa syi'ta. Iya, akan dirinci karena banyaknya terjadi dalam hal ini. Silakan Pak, silakan. Bukan Pak, apalagi itu. Silakan saudara. Ahabbakallahu wa huwa. Semoga Allah mencintaimu dan bapakmu. Itu kan doa, saudara.
Itu kan doa beda. Doa itu kita meminta, ya semoga Allah mencintainya dan dia. Doa itu kan kita berdoa kepada Allah. Kecuali kita sebutkan selain Allah dalam doa. Kalau itu doa, bukan. Jadi ada istilahnya, kalimat itu kan dua bentuknya. Ada tolabi, ada khobari. Kalau tolabi terkait dengan permintaan, iya kan? Itu dibolehkan. Kita menggandengkan diri kita, anak, istri. Ya Allah, rahmatilah saya, anakku, istriku, ibuku, bapakku. Itu semua boleh digandengkan. Karena makhluk. Makhluk. Boleh digandengkan. Karena makhluk sama-sama lemah. Iya. Kan tadi kan Allah fa'ilnya, tempat kita minta. Kemudian ka maf'ulnya. Dan dia juga maf'ulnya tuh. Fa'ilnya juga. Semoga Allah mencintainya dan bapaknya mencintainya. Jadi dia berarti pengabaran atau doa. Kalau bentuknya tolak, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau bentuknya khobar, penyabaran, kan kalau doa kan harus dia minta kepada Allah saja. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Nah, kalau doa, tolak namanya. Tapi kalau pengabaran bahwa Allah mencintainya dan bapaknya, boleh. Kalau mengabarkan. Cuman ini agak masalah dari sisi tazkiyah. Dari sisi mentazkiyah orang. Mentazkiyah orang. Memberikan apa? Apa ya tazkiyah itu? Hah? Menjelaskan apa? Apa tazkiyah itu? Hah? Merekomendasi orang. Itu kan kalau kita kan dari sisi itu lagi yang dilarang nanti. Karena ada larangan di Quran. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian, merasa bahwa wah ini wali begitu. Ini orang dicintai Allah. Tidak boleh. Huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi pelanggarannya dia ditazkiyah. Dia ditazkiyah. Iya, itu di situ wallahualam. Ustaz, saya dapat sebuah undangan di jalan yang berisi uang 150.000 rupiah. Ada alamatnya Ustaz, tapi tidak lengkap. Apakah saya wajib mengembalikannya, tapi alamatnya tidak jelas? Lihat baik-baik mungkin dulu. Ya, jangan sampai itu tidak jelas karena mau itu 150. Kan kadang itu sesuatu menjadi tidak jelas karena ada syahwat. Sebenarnya jelas ini, tapi kita kasih sama. Karena, 150 ini. Berapa mangkok bakso? Berapa tusuk di luar? Apalagi muncul makin niatan. Bisa saya sedekahkan ini. Anda. Kasih lihat baik-baik sih. Karena asalnya kalau uang barang temuan dan berharga, biasanya orang akan mencarinya kembali. Itu asalnya kita harus kembalikan ke orang. Kecuali barangnya tidak berharga. Iya, biasanya kalau hilang di jalan ini misalnya, uang 2.000, 10.000 itu orang tidak cari kembali. Sudah, lah kata Nabi, untukmu itu. Untukmu itu. Tapi kalau orang biasanya akan cari kembali gitu, dia akan ikuti itu jalan. Mana itu ya? Dia ikuti itu jalan. Iya. Maka kalaupun memang tidak jelas alamatnya, maka titip pesan saja kepada orang di situ. Kalau memang kita tidak tinggal di situ, titip pesan saja. Kalau ada orang cari amplop jatuh, jangan kasih tahu uangnya berapa. Kalau ada orang cari amplop jatuh, amplop undangan, kasih tahu saya telah menemukannya. Ini nomor saya, kasih tahu. Nah, nanti kalau ada orang datang mengaku, uji lagi. Iya, datang. Kan harus diuji. Iribha, kata Nabi. Perkenalkan dia. Iya. Perkenalkan ikatannya, talinya yang mengikat. Maksudnya, jangan kasih tahu isi dalamnya. Jangan. Di pengumuman salah. Kalau bilang, uang sekian. Jangan. Telah ditemukan. Kalau telah ditemukan, tidak boleh kita rinci isinya. Bilang saja telah ditemukan tas, dompet,
Bilang begitu. Nanti datang orang mengaku, uji. Apa isinya? Jangan langsung diperlihatkan. Karena bisa saja dia datang mengaku karena tebak-tebak rezeki. Iya, tanya. Dompetnya warna apa? Isinya apa? Tanya. Kalau dia lulus, oh iya, punya itu. Kasih lagi. Itu kalau berharga, jangan langsung diambil. Jangan langsung diambil. Wallah. Saat apakah boleh berdoa pada sholat sunnah di waktu sujud dan di waktu tasyahud akhir sebelum salam? Biar di sholat wajib juga ini. Bukan hanya di sholat sunnah. Iya, haditsnya kan umum. Ya, haditsnya umum. Masalah doa di tasyahud, doa di sujud, haditsnya umum. Iya, hadits menganjurkan kita berdoa di sujud, berdoa di tasyahud. Berdoa di tasyahud. Bahkan bukan hanya di tasyahud akhir. Kalau kita sudah selesai tasyahud awal, imamnya belum bangkit, doa. Karena Nabi bilang, "Falyatakhayyar minad du'a." Hendaklah dia pilih doa setelahnya. Masya'a au a'jabahu. Doa yang dia takjubi, kagumi. Doa yang dia mau ucapkan. Pilih biar di tasyahud awal. Kalau imamnya masih belum berdiri. Doa. Ini di sholat wajib sekali lagi dan juga di sholat sunnah. Tidak hanya di sholat sunnah. Wallahualam. Ada lagi? Silakan. Silakan. Azam akan diberikan kepada dari neraka Ustaz. Dan dalam perbuatan bisa dapatnya. Baik. Pertama, syirik itu sebenarnya secara hukum ya, dia adalah dosa yang seorang itu tidak diampuni kalau tidak bertobat dari. Kalau tidak bertobat dari, karena masuk dalam ayat ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dia diduakan. Kata para ulama, ini masuk semua jenis syirik, besar ataupun kecil, tidak mengampuni dosa. Iya, dan mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini masuk syirik besar, syirik kecil, tapi syaratnya kalau dia meninggal di atas. Sehingga pertanyaan tak itu cabang dari ini. Kalau dia meninggal di atasnya, tidak bertobat, diadab, disiksa. Syirik apapun itu, perbuatan, ucapan, keyakinan, semua. Iya, masuk di ayat tadi. Masuk di ayat tadi. Masuk juga di ayat wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapa saja menduakan Allah, masuki. Menduakan besar, menduakan kecil. Yang penting dia menduakan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang dolim. Dolim adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Di ayat yang lain, sungguh kesyirikan itu adalah kedoliman yang besar, walaupun kecil. Tetap dia lebih besar daripada dosa besar. Iya. Jadi dia kalau dia meninggal di atas, dia masuk di sini. Kalau dia bertobat, biar syirik juga diampuni. Iya, para sahabat dulu yang masuk Islam dihapus semua. Iya, masuk di ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni seluruh dosa. Masuk di ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Semua di sini, seluruh dosa, lafaz umum. Termasuk apa? Syirik bagi yang bertobat. Jadi kalau kita bertanya apakah dia diazab? Diazab kalau tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, diampuni. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Begitu. Allah. Ada lagi? Silakan.
dia dan melakukan kesyirikan dia dan bunuh apakah Tidak ada yang nggak diterima tobat. Semua pelaku dosa apapun, selama dia bertobat, entah, maka tidak ada dosa yang tidak diampuni. Nah, tidak ada. Banyak kasus dalam hal ini, banyak bukti. Ada yang disebut oleh Nabi di hadits Bukhari Muslim yang membunuh 100 orang. Dia bertobat, diampun. Amr bin As, bahwa dia tidak suka kepada Nabi sebelum masuk Islam. Bahkan dia yang mengadu domba. Sahabat yang masuk Islam dengan Raja Najasyi bagaimana dipersusah hidupnya. Waktu hijrah pertama, dia belum masuk Islam. Saat dia masuk Islam, beberapa tahun kemudian setelah Nabi hijrah, bahkan di perang Badar masih kafir, perang Uhud masih kafir dia, masih kafir. Datang dia masuk Islam, dia bilang dengan syarat dihanguskan semua telah lewat ini. Kata Nabi, semua kalau kamu masuk Islam semua telah lewat, hangus. Syirik dan bukan syirik. Syirik dan bukan syirik. Semua hangus. Ini adalah ketentuan bagi orang bertobat sebelum waktu hilangnya diterimanya tobat. Karena ada lagi ayat atau hadits bahwa tobat itu ada waktunya, yang waktu itu tidak diterima lagi. Misalnya disebut oleh Nabi SAW, malam yugorgir, selama belum gorgor, selama nyawa itu, ruh itu belum sampai ke kerongkongan. Kalau sampai ke sini, dingin mungkin di bawah, sudah naik nih ruh, kan rupa dicabut dari di atas sini dicabut. Jadi dia keluar dari bawah, kaki dulu mati. Kaki dulu mulai dingin, hilang. Ruh ke atas, sampai ke ubun-ubun keluar diikuti oleh mata. Makanya orang meninggal itu matanya putih ke atas karena dia pandang ruhnya keluar. Bukan lari naik matanya karena sakitnya, bukan. Dia ikuti ruhnya yang dicabut. Diikuti ruhnya yang dicabut sehingga mata hitamnya itu memandang ke atas dan mata putihnya yang kelihatan oleh kita. Kalau sudah, jadi bukan di sini di kepala, sudah di kerongkongan, ruh, tidak ada lagi tobat. Demikian pula nanti di hari kiamat, naudzubillah, tapi alhamdulillah orang-orang beriman tidak dapat itu. Kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenam, itu juga sudah habis waktu tobat. Makanya ajakan tobat tentunya sebelum itu. Allah. Ada lagi? Silakan. Ulang. Tunggu, diam dulu sedikit, anak-anak. Ibu-ibu tidak ada pertanyaannya ini, makanya dia ribut sedikit. Melakukan kesalahan dalam gerakan sholat. Baik. Baik. Jadi dia sujud sahwi sebelum salam. Wajib kita ikut. Karena kan kita belum putus dengan imam. Belum putus. Masuk dalam hadits idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud maka kita sujud. Kecuali dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita berdiri.
Nah, dia sujud setelah salam. Jangan diikuti. Karena kalau sudah salam, kita masbuk ini. Tidak boleh kita ikuti. Kita langsung berdiri saja. Kemudian apakah nanti kita sujud? Juga kita? Enggak. Karena yang salah bukan kita. Imam. Jadi tadi itu kita sujud bukan karena kita salah. Paham kan? Tapi karena kita wajib mengikuti imam. Tapi kalau sudah salah, tidak ada lagi kewajiban itu. Putus hubungan kita. Maka kita tidak sujud nanti. Wallahualam. Ada lagi? Tadi kita angkat tangan tadi. Masih ada masalah? Atau lupa lagi? Bagaimana Lupa lagi. Ingat makin dulu. Iya. Kalau kita lupa sebenarnya ada caranya. Berpikir gini. Iya, subhanallah la ilaha illallah. Kan itu ada ayatnya. Iya, apa itu ayatnya? Wadkur rabbaka idza nasi. Ingat Tuhan kalau kamu lupa. Jangan lupa. Allah. Ingat Tuhan kalau lupa. Kalau kita lupa apa-apa, ingat Tuhan. Makanya kalau kita sholat itu semua kita ingat. Ada ulama dulu mengatakan, saya pernah lupa sesuatu, saya sholat 2 rakaat, aku ingat istilah itu. Kalau lupa ingat Tuhan. Ingat Allah. Itu sholat, semua kita ingat. Istri orang ingat juga. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Masih ada Pak? Ingat makin dulu tak? Ingat makin. Baik Pak, alhamdulillah. Sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat Pak, karena hadis itu sangat jelas. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa sajid." Paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya itu dalam keadaan dia sujud. Fa'akfiru ad-du'a. Kata Nabi, berbanyak doa. Tidak ada di situ sujud terakhir. Paling dekat dalam keadaan dia sujud. Rugi kita kalau sujud terakhir saja. Sementara Allah dekat dengan kita setiap sujud. Setiap sujud. Kata Nabi, berbanyak doa. Di mana? Sujud mana? Nabi bilang, dalam keadaan sujud. Tidak disebutkan sujud mana. Bahkan sujud syukur, sujud tilawah, semua ini, semua sujud jadinya. Seorang paling dekat dengan Rabb. Begitu Pak. Iya. Jadi salah kalau mengkhususkan sujud terakhir. Itu sebuah kesalahan. Iya. Sama dengan tasyahud. Memang ada hadis di tasyahud akhir. Tapi ada juga di tasyahud awal. Kita dianjurkan untuk berdoa. Begitu. Wallah. Dan lagi. Kalau habis kalian kita tutup. Karena sudah masuk waktu. Habis ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah. Pekan depan aja. Tidak ada. Saya terakhir taklim Jumat. Ya. InsyaAllah. Jadi pekan depan izin libur. Saya. Alhamdulillah. Iya. Sama berarti pekan depan juga ya. 2 itu kayaknya. Dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Iya. Libur kan berarti 2. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pertemuan akan datang, akan diumumkan insyaallah. Iya. Pertemuan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.